Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan kuliah kaidah-kaidah penafsiran, terutama pada tema pertama urgensi kaidah penafsiran, serta nanti dilanjutkan dengan lafal-lafal wadih di dalam Al-Quran ya, atau dalam penafsiran. Oke. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam setiap ilmu mempelajari pokok-pokok, pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip umum. Ilmu tersebut adalah hal yang harus diketahui oleh setiap akademisi atau mungkin kalangan ilmuwan tersebut, tak terkecuali dengan tafsir ya, tafsir. Nah, maka sebagai mahasiswa tafsir, mengetahui kaidah-kaidah penafsiran itu juga sangat penting. Bahkan menurut Pak Quraish Shihab, ini harus dikuasai dahulu bagi orang yang ingin terjun di dunia penafsiran. Kenapa? Karena tanpa mengetahui kaidah-kaidah ini, nanti bisa jadi penafsiran yang ia telurkan, yang ia kemukakan itu bisa keluar dari pakem-pakem yang sudah menjadi kesepakatan ilmuwan tafsir ya. Maka dari itu ya, kita penting ya bagi kita semua untuk tahu dan mempelajari juga kaidah-kaidah penafsiran. Lalu apa sih cakupan kaidah penafsiran itu? Boleh kita katakan, atau mungkin kalau saya mengutip Pak Manak Koton, itu sebenarnya kaidah-kaidah penafsiran itu juga terfokus atau tersentral pada kaidah-kaidah bahasa Arab. Mengapa demikian? Ya karena sebagai mukjizat Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Maka mau tidak mau, untuk memahami isi Al-Quran, memahami makna dan maksud dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran, kita juga harus mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, dasar-dasarnya, merasakan atau mungkin bisa menyelami uslub-uslubnya, ya kan, mengetahui rahasia-rahasianya, sehingga dengan memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, kita juga bisa memahami Al-Quran sebagaimana dipahami orang Arab sendiri ya, katakanlah, atau ya sebagaimana mereka memahami atau orang-orang Arab itu memahami Al-Quran, bagaimana bisa menghayati itu. Maka dari itu ya, nanti ketika kita bicara kaidah-kaidah penafsiran, ya tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah kebahasaan ya. Dan itu dalam ilmu Quran, buku-buku ilmu Quran, baik buku-buku induk seperti Al-Itqonnya milik Imam Suyuti, Al-Burhannya milik Imam Zarkashi, ataupun Manahilul Irfan ya, atau buku-buku mungkin yang lebih sederhana seperti bukunya Mabahis fi Ulumil Qur'annya milik Subhi Soleh ataupun Manak Koton. Nah, itu kaidah-kaidah penafsiran itu, kaidah-kaidah bahasa Arab itu tersebar dalam beberapa bab-bab tersendiri yang juga kalau hanya diringkas dalam 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan itu sebenarnya tidak akan cukup ya. Tapi ya di sini sebagai kewajiban perkuliahan ya, kita akan membahasnya beberapa yang mungkin bisa kita kerjakan ya. Yang penting kita kenalkan, kita sudah mengenalkan kaidah-kaidah tafsir. Ini sebagai window shopping Anda, sebagai tempat Anda belanja, jendela belanja Anda tahu bagaimana kaidah-kaidah itu, mana yang akan Anda dalami ya, nanti silahkan didalami sendiri, belajar mandiri. Oke, itu ya pentingnya kaidah penafsiran atau qawaidut
tafsir. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kaidah itu terfokus dalam bahasa Arab, ya kita juga harus mengetahui lafal-lafal dalam bahasa Arab itu, atau mungkin preferensi lafal lah lebih mudahnya, dilalatul lafzi atau preferensi lafal. Nah, sebenarnya dilalah itu sendiri adalah bahasa Arab yang kalau di bahasa Indonesia kan dalam ilmu linguistik sekarang boleh kita katakan sebagai ilmu semantik, ya dilalah. Nah, lafal dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan dua makna atau mungkin dua kategori pemahaman, ya. Ada lafal yang wadih, ada lafal yang ghairu wadih. Kalau dalam bahasa Arab ini semacam itu. Nah, lafal-lafal yang menunjukkan makna yang wadih itu seperti apa? Itu lafal-lafal menunjukkan makna yang jelas, wadih. Nah, yang satu lagi itu lafal-lafal ghairu wadih, menunjukkan maknanya masih samar-samar, perlu dikaji lagi, perlu didalami, perlu ditindaklanjuti, ya itu. Nah, lafal yang kategori pertama atau lafal yang wadih bi'tibari wuduhiha, atau mungkin kalau dilihat dari aspek kejelasannya dalam bahasa Arab, lafal itu bisa dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada lafal yang dhohir, ada lafal yang nas, ada mufassar, ada muhkam. Apa itu lafal yang dhohir? Lafal dhohir adalah lafal yang menunjukkan pada makna langsung, mutabadir min. Mutabadir itu makna yang langsung dipahami. Akan tetapi makna itu bukanlah maksud asli dari konteks kalimat yang ada. Nah, ya itu namanya lafaz yang dhohir. Ya, bisa jadi itu bukan makna yang diinginkan dari kalimat tersebut. Nah, lafaz dhohir semacam ini memungkinkan adanya penakwilan juga dalam makna yang lebih khusus, atau mungkin ya punya lafal itu bersifatnya umum tapi perlu dikhususkan. Nah, itu masuk di sini lafal dhohir. Dan juga lafal yang dhohir ini masih menerima untuk diabrogasi atau dinasakh bahasa Arabnya, bisa dihapus, ya. Tapi itu terbatas pada zaman atau pada masa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu ayatnya secara dohir itu menunjukkan kehalalan jual beli serta haramnya riba. Karena itulah yang dipahami secara langsung dari makna itu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meski demikian sebenarnya ayat itu maksudnya bukan maksud aslinya menunjukkan halalnya jual beli dan haramnya riba. Karena maksud asli dari ayat itu ingin menunjukkan ketidaksamaan antara jual beli dan riba. Itu sebenarnya ayat itu turun untuk mengkanter ya pendapat orang-orang jahiliyah waktu itu atau orang-orang Quraisy yang mengatakan innamal bai'u mislur riba, ya jual beli itu sama dengan riba. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibantah. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba di situ. Itu untuk membedakan, maksud aslinya sebenarnya membedakan antara jual beli dan riba. Tapi makna lahirnya, dohirnya itu ya sudah, itu jual beli itu halal, riba itu haram. Itu makna yang pertama dari lafal-lafal yang wadih atau jelas di dalam Al-Quran. Nah, dalam penafsiran kita juga harus mengetahui itu makna dohir. Ada di samping makna dohir yang kedua ada makna nas atau mungkin lafaz yang nas. Apa itu? Nah, lafal nas itu adalah lafal yang menunjukkan makna yang langsung bisa dipahami dan itu menjadi maksud dari konteks kalimat itu atau maksud asli dari konteks kalimat tersebut, meskipun sama-sama
bisa ditakwili, bisa ihtimal, itu bisa ya memungkinkan adanya takwil dan masih bisa menerima nasakh atau abrogasi pada zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, makna nas itu juga menunjukkan makna-makna yang qat'i atau makna yang pasti, ya, makna yang pasti, dan tidak menerima makna lain selain itu. Seperti halnya kita mengatakan Muhammad, Ali, Ibrahim, Titis. Nah, itu adalah makna-makna asli yang tidak memungkinkan adanya takwil lagi, makna yang pasti. Seperti halnya juga kita menyebut bilangan 15, itu mesti langsung maknanya cuma makna nas, itu satu, itu nggak bisa ditakwili lagi. Nah, contohnya apa ya? Seperti ayat yang di lafal yang dohir tadi, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, itu menunjukkan ya tidak adanya kesamaan antara jual beli dan riba, karena itu makna yang langsung dipahami dan juga itu makna asli atau maksud asli dari konteks kalimat atau konteks ayat di atas. Meskipun demikian, makna nas ini juga masih memungkinkan adanya takwil dan nasakh. Nasakh pada nas tersebut, seperti halnya pada nas atau teks atau lafaz yang dohir. Lalu bedanya antara nas dengan dohir itu apa? Nah, kalau nas itu makna yang atau lafal yang nas itu menunjukkan maksud aslinya dari konteks kalimat. Sementara makna dohir itu hanya makna yang diambil dari lafal itu, dan itu bukan maksud asli dari konteks kalimat tersebut. Ini bedanya. Kalau nas itu maksud aslinya, kalau dohir hanya makna yang letterlek bisa diambil dari lafal tersebut. Nah, ya, itu nas. Nah, terus yang ketiga adalah lafaz mufassar. Apa itu lafal mufassar? Lafal mufassar itu adalah lafal yang menunjukkan makna yang bisa langsung dipahami dan maksud juga maksud dari konteks kalimat itu tanpa mengandung takwil atau tafsir lain. Meskipun sama-sama nanti bisa itu dinasakh atau diabrogasi hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu makna mufassar. Jadi kalau makna mufassar langsung dipahami dan itu menjadi maksud dari konteks kalimat itu tanpa menimbulkan takwil lagi, tanpa menimbulkan tafsir lagi. Makanya mufassar, sudah ditafsirkan, tidak bisa ditakwilkan lagi. Nah, meskipun nanti masih bisa dinasakh kalau itu mungkin ayatnya masih dinasakh pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajlidu hum samani najal dah. Nah, ini orang yang menuduh orang perempuan yang baik-baik itu melakukan zina dan tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka orang penuduh itu harus dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ini makna yang mufassar. Nah, mufassarnya di mana? Itu di jumlah pencambukan. Itu jumlah adadud jaldat fa innahu mutabadir maksud min saukil kalam. Ya, makna jumlah harus dicambuk 80 itu kan sudah tafsirkan jelas ya. Oke. Ya, oke. Nah, itu yang mufassar. Nah, yang keempat itu adalah makna atau lafal yang muhkam. Apa itu muhkam? Itu adalah lafal yang menunjukkan kepada makna yang dipahami dan dimaksudkan dari konteks kalimat itu tanpa
mengandung takwil ataupun taksis, dan juga tidak bisa dinasakh baik pada zaman hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa makana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna dzalikum kana indallahi adima. Itu contohnya. Kamu enggak layaklah untuk menyakiti Rasulullah dan juga menikahi istri-istri Rasulullah setelah beliau meninggal abadan, selama-lamanya. Ya. Nah, itu teks itu atau lafal itu adalah nas yang muhkam yang menunjukkan haramnya menikahi istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan haramnya itu haram selama-lamanya, nggak bisa ditakwili lagi dan juga tidak mengenal nasakh atau abrogasi baik pada masa Nabi hidup fi asri risalah karena adanya kata yang menunjukkan bahwa haramnya itu abadiyah selama-lamanya, yaitu kata mim ba'dihi abadan. Abadan selama-lamanya dalam ayat itu, sehingga menikahi itu enggak boleh selama-lamanya baik ketika Nabi masih hidup maupun Nabi sudah meninggal dunia. Ya, ini adalah 4 jenis lafal yang wadih atau yang jelas di dalam Al-Quran. Itu kurang lebih perkuliahan kita. Astaghfikumul akhta, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.